Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya Celpio Ngawi. Di video kali ini kita akan memberikan cara membedakan elko yang asli, yang isinya full, dan elko yang KW atau yang isinya tidak full. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke Mbak ya, lanjut ke videonya. Jadi saya akan memberikan tips atau cara ya bagi teman-teman untuk membedakan bagaimana elko yang dia itu asli atau palsu. Sebenarnya asli ya, semua elko juga asli, ini juga asli, bukan elko mainan. Tapi maksudnya yang palsu di sini itu isinya tidak real, tidak full sesuai dengan tulisannya ya. Biasanya ada yang isinya itu di dalamnya aspal, ada yang isinya lilin, ada juga yang isinya elko kecil ya. Jadi nah ini kan misalnya elko besar ya, di dalamnya itu ada elko kecil. Jadi cuma bodinya doang yang besar tapi isinya elko kecil, gitu ada. Nah, bagi teman-teman pemula yang mungkin belum punya alat ukur ya untuk mengukur kapasitas dari si kapasitor ini, dari elko ini, mungkin akan sedikit kesulitan mengidentifikasi elko atau mengetahui kapasitas elkonya ya. Nah, jadi kapasitas elko yang tidak sesuai dengan tulisannya itu akan sangat mempengaruhi terhadap suara dari power amplifier teman-teman ya. Misalkan dari suara yang ngedrop, ketika kena bass itu suaranya jadi ngedrop karena kapasitasnya itu tidak mumpuni ya, tidak mumpuni karena kapasitasnya tulisannya 10.000, ternyata isinya cuma 4.000 atau cuma 3.000. jadi kan itu ada minus banyak ya kapasitasnya. Jadi yaitu tadi jadi suara itu ngedrop. Nah, elko ini kan untuk tampungan setrum ya, tampungan setrum. Jadi ketika dia kapasitasnya rendah, maka suara power amplifier itu akan seperti ngedrop ya, seperti ngedrop, apalagi saat terkena nada bass seperti itu. Selain itu juga elko gampang meledak ya, nggak awet terus dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak sih itu tadi ya, kedua hal tersebut yang paling banyak penyebab dari elko yang isinya tidak full ya, atau elko yang KW. Nah oke Mbak ya. Jadi di sini saya akan berikan tips bagi teman-teman yang mau beli elko supaya bisa mendapatkan elko yang bagus ya. Nah, di toko-toko elektronik itu enggak semua penjualnya menyediakan alat ukur ya, menyediakan ISR meter ataupun alat ukur untuk mengukur kapasitas dari si kapasitor ini. Kalau tokonya menyediakan ya enak, teman-teman tinggal lihat, tinggal cek kapasitasnya, lihat kalau tulisannya sama dengan tulisan yang di body ya. Setelah dicek tulisan di ISR meternya itu sama dengan yang di body, berarti bagus. Nah, tapi kalau tokonya itu nggak punya alat ukur, kita yang harus bisa menentukannya sendiri ya. Jadi cara yang pertama itu yang pasti kita lihat harganya ya, karena harga itu memang nggak bisa dibohongi, harga itu membawa kualitas. Jadi yang pasti harganya. Terus yang kedua, cara mengidentifikasinya adalah dengan, nah ini cara yang paling mudah ya, yaitu dengan memukul-mukul bagian elko. Nah, kemarin kan kita sudah bongkar ya elko ini. Nah, isinya seperti ini. Jadi dia isinya yang bawah itu setengah seperti ini ya, itu diisi semacam cairan hitam yang mengeras ya, bisa kita bilang aspal gitu ya. Nah, yang separuh ini kan dikasih aspal ya. Jadi dia itu yang setengah ini dia bentuknya padat ya, dia nggak ada udaranya. Di sini kedap udara, isinya full.
full aspal ya, jadi ketika dipukul itu dia seperti ini suaranya. Nah sedangkan yang di atas ini itu kan dia ada udaranya ya, ruang kosong di sini. Nah tentunya akan berbeda suaranya dengan yang bawah tadi, karena yang bawah tadi kan terisi aspal ini nggak ada udaranya, sedangkan yang separuh di atas ini dia ada udaranya dan nggak ada isinya, jadi suaranya juga berbeda. Nah kita lihat yang masih tertutup ini ya. Nah, kalau kita pukul yang bagian bawah seperti ini suaranya. Ketika yang atas, nah berbeda ya. Terus rasanya di kuku juga berbeda teman-teman. Ketika kita memukul bagian yang bawah ini sama yang atas ini itu beda. Nah jelas ya. Harusnya kalau dia elko-nya full isinya, dari atas bawah full bagus isinya, dia suaranya akan sama ya. Entah itu suaranya ting 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 atau tek tek tek, yang penting suaranya itu sama. Berarti menandakan bahwa isinya atas dari bawah itu isinya sama, full ya isinya. Seperti itu. Kalau ini dia nggak sama, yang atas itu ting ting ting, sedangkan yang bawah tek 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 tek. Beda pokoknya. Ya. Jadi misalkan teman-teman ke toko elektronik bisa gunakan cara tersebut ya, teman-teman pukul-pukul dulu elko-nya. Terus yang ketiga bisa teman-teman timbang-timbang seperti ini ya. Timbang-timbang seperti ini. Kalau teman-teman emang peka, dia berbeda teman-teman bobotnya ya. Antara bagian bawah yang sama atas ini itu berbeda. Ya, jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Ketika teman-teman ada di toko elektronik ya, sedang belanja elko misalkan. Nah, lalu cara selanjutnya teman-teman bisa ceburkan ke air ya, tapi ini nggak bisa diaplikasikan ketika teman-teman belanja elko di toko elektronik ya, karena nggak mungkin juga pinjam elko-nya terus dimasukkan ke air. Tapi teman-teman bisa, misalkan punya elko ya, pengen tahu keasliannya, bisa coba di rumah. Jadi teman-teman masukkan ke dalam bak ya, masukkan ke dalam bak dengan keadaan miring seperti ini. Masukkan ke air dalam keadaan miring seperti ini. Nah kalau dia elko-nya bagus, maka dia akan terus tenggelam dengan keadaan seperti ini ya. Tapi kalau elko itu kualitasnya kurang bagus atau KW ya, maka dia akan tenggelam dengan cara seperti ini. Bagian yang paling berat itu dia akan tenggelam duluan. Nah seperti ini. Tapi kalau bagus dia seperti ini ya. Jadi tadi kan yang bawah ini terisi sama aspal ya, sedangkan yang atas tadi kan kosong. Maka secara teori dia akan lebih berat. Maka ketika di dalam air, maka yang berat ini dia akan tenggelam terlebih dahulu. Teman-teman kalau punya elko coba ya di rumah, silakan dipraktekkan apakah benar atau tidaknya. Terus ya cuma itu sih untuk cara mengidentifikasi itu elko ya. Kalau kita ada di toko elektronik, yang paling simple itu ya kita pukul-pukul seperti tadi, dan yang kedua kita timbang-timbang seperti ini. Itu cara yang paling simple dan sangat mudah sekali ya. Nah rekomendasi dari saya untuk elko yang bagus ya, teman-teman bisa gunakan nilai ini ya, Bombardier ini BGR. Terus juga kalau ini dia kemasannya per pasang ya, jadi kita belinya harus 2 biji per pasang seperti itu. Jadi dia dikasih kemasan sepasang gitu, dikasih kardus
kemasan. Lalu yang kedua bisa Epsilon, terus Paisan, Nippon ya, Nippon, Rubicon juga bagus ya, tapi Rubicon sekarang ada yang KW-nya juga, jadi teman-teman bisa pakai cara yang tadi ya. Terus ada juga Nichicon. Nah, Nichicon juga sekarang sudah mulai ada yang KW-nya ya, yang isinya aspal. Teman-teman juga bisa praktekkan cara yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Tapi kalau untuk harganya ya Elko bagus emang agak mahal ya daripada yang kurang bagus. Nah, di sini saya akan coba cek ya. Ini dia Bombardier 10.000 mikro 50 volt. Ini juga sama, nggak usah saya sebut mereknya ya. Ini dia juga 50 volt 10.000 mikro. Secara bentuk fisik Bombardier ini lebih kecil, diameternya lebih kecil, terus tingginya juga lebih kecil ya. Untuk beratnya juga lebih ringan ini. Tapi kita akan cek pakai alat ukur, kita lihat kapasitasnya ya. Jadi jangan terkecoh sama ukuran ya, jangan terkecoh sama ukuran dan juga sama berat. Kita pasang di skala kapasitor ini, kita lihat. Dia sedang membaca ya. Nah, terbaca 10.000 mikro ya, jelas ya. Sekarang kita cek yang biru ini. Sebenarnya ini juga udah saya cek kemarin ya di video sebelumnya, tapi bagi teman-teman yang belum nonton ya, cuma 4.400 ya, 4.400. Nah, seperti ini isinya. Nah, seperti ini isinya, cuma segini ya. Yang lain isinya cuma ini. Tapi enggak semua seperti ini teman-teman ya. Elko KW itu ada juga yang apa itu, yang isinya Elko lagi. Jadi di dalam kemasan seperti ini ya, Elko bodinya besar dari luar, tapi ketika kita buka itu di dalamnya ada Elko kecil, Elko-nya kecil. Jadi di dalam Elko itu ada Elko lagi, Elko kecil. Biasanya nggak biasanya sih, saya pernah buka di Elko yang gede itu ya, Elko yang berapa puluh ribu mikro itu, yang gede, yang segini itu ternyata isinya dalamnya itu Elko rentengan ya, Elko kecil-kecil rentengan seperti itu. Nggak sesuai sama bodi luarnya ya, bodi luarnya gede, ternyata isinya kecil-kecil. Jadi yang direkomendasikan itu ya sebenarnya Elko seperti ini sih, Elko kecil ya, nggak perlu gede-gede untuk bodinya. Yang penting isinya real, isinya full dan kualitasnya bagus seperti itu. Jadi kalau kita pakai Elko bagus, suara amplifier juga akan lebih maksimal ya. Dia suaranya nggak akan ngedrop saat terkena nada bass, dan juga lebih awet ya, lebih awet teman-teman. Jadi apa namanya, pakailah barang yang bagus ya, jangan tergiur sama harga murah. Misalkan belum punya uang untuk beli Elko, misalkan jangan beli yang murah, tapi uangnya disimpan dulu untuk beli yang bagus. Karena kalau kita beli yang murah percuma, nanti rusak beli lagi, dan itu juga membuang modal ya, membuang uang lagi, juga membuang waktu, karena kita jadi 2 kali kerja, rusak ganti beli lagi pasang. Jadi lebih baik kalau belum ada uangnya, lebih baik disimpan, dibelikan yang bagus sekalian. Seperti itu ya prinsip elektronik itu. Kalau misalkan barangnya jelek jangan dibeli.
tunggu nanti, yang penting pilih barang yang bagus seperti itu supaya lebih awet dan hasilnya juga lebih bagus. Oke Mbak ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.